Bapak Ibu Saudara, kita meneruskan tema kita Kerajaan Elohim. Ini sudah yang ke-6. Tetap kita harus mengingat benang merah daripada tema kita ini, bahwa 2 poin selalu kita ingat itu, bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu, ya, berotoritas, artinya dialah yang menentukan. Segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Dialah yang menciptakan terang, Dia juga menciptakan gelap. Dia menciptakan nasib mujur, Dia juga menciptakan nasib malam, ya. Semuanya itu Tuhanlah yang mengerjakannya, ya, untuk kemuliaan bagi namanya. Yang kedua, poin kedua, bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan suatu proses agar menjadi serupa segambar dengan Dia. Ya, kita tahu prosesnya itu 2 pohon. Manusia harus makan dulu pohon maut, ya, mengalami dulu alam maut, kemudian Yesus datang memberikan hidup, maka hidup menelan maut, diproses sedemikian sehingga manusia serupa segambar dengan Dia. Dan di zaman ini Tuhan akan mendapatkan buah sulungnya, atau para pemenang, ya, umat pilihan Tuhan di zaman ini. Dan melalui inilah, ya, manusia yang serupa segambar dengan Dia, Tuhan akan memerintah zaman berikut, kerajaan 1000 tahun. Kemudian satu lagi dispensasi kegenapan waktu, di mana nanti Bapa menjadi semua dalam semua. Artinya Bapa bisa mengekspresikan dirinya di dalam semua manusia. Ingat itu, ya, di dalam semua manusia dan melalui semua manusia. Genaplah Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Ini selalu kita dalam bicara tentang tema kerajaan Elohim, kita harus ingat selalu 2 poin ini. Nah, kita akan lanjutkan hari ini masih mengenai Abraham, yang akhirnya dia ini, banyak orang tidak sadar bahwa Abraham itu dipilih, tinggalkan bapaknya, tinggalkan rumah bapaknya, keluarganya itu, tinggalkan sanak keluarganya, tapi Abraham juga meninggalkan kerajaan dunia pada waktu itu yang dibangun oleh Nimrod di Babel itu, ya. Kerajaannya Asyur, luas sekali nih Nimrod di tanah Siniar ini, luas sekali, daerah Irak, luas sekali, ya, kerajaannya itu. Kemudian Tuhan kacaukan itu bahasanya sehingga pecahlah kerajaan itu. Masing-masing pemerintahan manusia itu punya rajanya, kecil-kecil, barangkali per kota ada rajanya atau per wilayah. Kemudian mereka juga punya ilahnya. Ilah itu berhalanya, ya, masing-masing suku bangsa yang pecah itu punya ilahnya. Nah, Abraham ini dari Ur Kasdim itu keluar, bukan hanya dari rumah bapaknya, saudaranya itu, tapi juga keluar daripada sistem pemerintahan manusia yang ada pada waktu itu di Ur Kasdim dengan segala berhalanya di situ, ya. Abraham bisa keluar. Kenapa? Karena Abraham direncanakan melalui dia dan keturunannya, yaitu Yesus, minggu lalu kemarin kita bahas, akan membangun suatu kingdom, kerajaan sorga di bumi ini, atau kerajaan Mesias, ya, di mana nanti seluruh kerajaan dunia itu akan menjadi kerajaan Mesias ini dan gereja pemenang yang diurapinya itu. Jadi kita harus paham bahwa ketika Tuhan menyuruh Abraham keluar, ada suatu rencana untuk membangun kingdom melalui keturunan Abraham. Itulah dia kerajaan Mesias, ya. Nah, hari ini kita mau bicara Israel sebagai katakanlah keturunan jasmani Abraham. Karena kita tahu bahwa kemarin sudah kita bahas dari surat Galatia, Paulus bilang bahwa berkat Abraham itu adalah roh, ya, roh pemberi hidup kepada bangsa-bangsa lain. Melalui roh pemberi hidup itulah, ya, dibangun kerajaan, ya. Nanti kita bahas lagi yang ke-11 ini. Yang penting di sini dulu sekarang, Abraham dipanggil, dipilih keluar dari sistem pemerintahan manusia, pecahannya Nimrod, kerajaan Nimrod, pecahannya itu keluar, ya.
Ini penting nih biar kita tahu nanti bahwa kita gereja kan, karena sekarang ini gereja sudah campuran ini antara pemerintahan Tuhan ilahi, ada Roh Kudus ya, denominasi lah ya kalau bilang. Ada juga sistem pemerintahan manusia. Di situ ada strukturnya, mulai dari porusnya lah, wakilnya apa semua, ada gembala sidangnya begini, struktur apa semuanya. Itu campuran gereja denominasi itu antara pemerintahan ilahi dan pemerintahan manusia. Sementara ini panggilan Abraham ini, anak-anak Abraham ini harus keluar ya dari sistem pemerintahan. Dalam kasus Abraham, dia sudah keluar dari sistem pemerintahan Nimrod. Pecahannya lah ya. Ya kayak gini sekarang kan denominasikan ya Katolik, pecahannya kan banyak tuh. Itu kingdom semua itu, kerajaan-kerajaan tuh, Presbyterian, Baptis itu, Pentakosta tuh kerajaan itu. Sampai karena kalau gembala sidang itu kerajaan dia itu, milik dia semua itu. Ya. Jadi saudaraku, ingat panggilan Abraham, dia keluar bukan hanya dari rumah bapaknya atau saudaranya, tapi juga dia keluar dari sistem pemerintahan manusia yang dibangun Nimrod, pecahannya itu. Dan kemudian dia juga meninggalkan ilah atau berhalanya dari bangsa itu di Ur Kasdim. Ya. Untuk apa Abraham keluar? Untuk membangun suatu kerajaan. Karena tidak boleh ini kerajaan ini diaduk-aduk. Itulah Babel, kalau gereja jadi denominasi itu ngaduk-ngaduk. Campur antara pemerintahan manusia dengan pemerintahan ilahi. Campur. Makanya di pasal 17, gereja yang jatuh itu perempuan disebut perempuan pelacur. Kenapa? Kalau di pasal 12 enggak pelacur dibilang. Dia melahirkan putra-putra Elohim. Ya seperti atau lebih tepat Maria perawan begitu yang melahirkan putra atau Yesus itu. Ini kenapa dibilang pelacur? Ya karena banyak masuk di situ benih. Ya benih pemerintahan ilahi, benih pemerintahan manusia juga. Kalau pelacur tahu saudara ya, dia menerima benih dari banyak pria. Itu dia. Jadi kenapa saya selalu menekankan ini? Banyak orang gak sadar Abraham ini dipanggil keluar dari sistem pemerintahan pecahan Nimrod. Untuk apa dia dipanggil keluar dari sistem pemerintahan itu? Untuk bangun kerajaan. Ya. Karena kerajaan yang bagaimana? Yang jadi berkat bagi seluruh kaum di muka bumi. Nah, nanti mari kita lihat dulu ya. Israel dulu. Ya. Jadi keterangan Abraham ini kan yang jasmaninya ya, Israel. Ini kan kingdom ini Israel ini. Ya. Mari kita melihat dulu Keluaran 19:20 untuk mengetahui apa sih sebenarnya isi perjanjian antara Yahweh ya dengan Israel yang diperantarai oleh Musa di Gunung Sinai. Ya. Mari kita lihat dulu ke Keluaran ya, bukan ini, Keluaran 19:20. Saya bacakan dulu di sini. Ayat yang ke 5. 19 ya, Keluaran 19 ayat ke-5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka ini perhatikan ya. Ini Tuhan yang ngomong. Kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang punya seluruh bumi. Kemudian, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Apa nih artinya kerajaan imam? Kerajaan imam itu artinya bangsa Israel itu semua anggotanya adalah imam-imam, tapi dia sendiri berbentuk kingdom. Dipimpin Mesias, raja itu. Ya. Kenapa imam? Apa fungsinya imam? Imam itu fungsinya membawa perantara ya. Membawa Tuhan kepada manusia dan membawa manusia kepada Tuhan. Mendamaikan antara manusia ini kepada Tuhan. Membawa Tuhan kepada manusia, membawa manusia kepada Tuhan.
Karena janjinya kepada Abraham, oleh keturunanmu seluruh kaum di muka bumi akan diberkati, akan dibawa kepada Tuhan yang benar. Itulah dia fungsi Israel sebagai imam-imam. Tapi dia juga bentuknya kingdom, dipimpin oleh Mesias. Ya, inilah perjanjian antara Yahweh dengan Israel itu. Yang kedua ya, tadi yang pertama harta kesayangan, yang kedua kerajaan imam. Gereja juga sama ya. Kalau kita lihat Petrus bilang, kamulah imamat yang rajani, itu sama dengan kerajaan imam maksudnya ini. Nah itu nantilah ya di sini. Kemudian yang ketiga, kamu akan menjadi bangsa yang kudus. Apa artinya kudus? Kudus itu lawannya bukan tidak berdosa. Kudus itu bukan tidak berdosa. Kudus itu artinya separated, dipisahkan, dikhususkan. Jadi lawannya kudus itu umum. Kudus itu artinya khusus, dipersiapkan, dipisahkan. Ya, dipisahkan dari mana? Dari sistem pemerintahan yang Abraham itu keluar itu. Sistem pemerintahan manusia dikuduskan, dipisahkan supaya akulah yang menjadi Tuhan di situ, yang ini, yang mengatur semuanya. Kalau gereja denominasi ini sudah diatur oleh Roh Kudus dan diatur oleh manusia. Itu makanya ini nggak kudus. Itu sebabnya denominasi simbolnya Babel, kota besar, big city. Bukan Jerusalem, holy city. Saudara bisa bedain ya dengan big antara holy. Antara holy dengan big. Kalau big itu yang penting gede. Kalau orang bangun denominasi pasti di otaknya gede. Yang penting banyak fasilitas, banyak orang yang ikut. Gede, nggak mikir masalah mau kudus, mau nggak kudus. Mau di dalamnya banyak sikut-sikut atau nggak sikut-sikut, nggak masalah. Yang penting gede. Mana ada orang membangun denominasi? Saya juga dulu pernah kok bangun denominasi. Saya ingin gede. Dulu saya tuh ingin punya jemaat 10.000. Untungnya nggak bisa. Keluarlah dari sistem itu. Gede. Ya, bukan kudus. Tapi kalau kerajaan sorga, holy city, Yerusalem baru, kudus. Jadi inilah ketiga ini. Engkau akan menjadi harta kesayanganku. Kedua, engkau akan menjadi kerajaan imam, raja-raja dalam bentuk kerajaan. Kemudian engkau jadi bangsa yang kudus, artinya engkau dipisahkan. Engkau Israel kupisahkan dari segala pemerintahan manusia. Itu sebabnya ketika Israel minta raja, sudah tahu dosa Israel itu yang paling besar itu ada dua. Yang pertama nyembah berhala. Kan udah Abraham tuh keluar tuh dari berhala-berhala yang ada di situ dengan pemerintahan. Abraham itu keluar dari berhala dan dari sistem pemerintahan manusia. Ini Abraham keluar. Ini Israel ini nggak ngerti. Dia nyembah berhala. Berhala bangsa-bangsa lain itu. Itu satu dosanya. Yang kedua dia minta raja. Masalahnya begini, Tuhan bilang akulah raja. Makanya Tuhan bilang sama Samuel, kamu nggak usah. Karena Samuel itu kan dia kesal gitu. Tuhan bilang janganlah engkau kesal, karena bukan engkau yang ditolak, akulah yang ditolak oleh mereka. Ya, memang Tuhan ingin membangun kerajaan Israel, tapi Mesias nanti yang ininya, ya, yang menjadi raja, ya. Ini saya minta karena dia motivasinya ingin seperti bangsa-bangsa lain, punya pemimpin manusia yang bisa saya lihat gitu. Sama denominasi juga begitu. Umat Tuhan juga pada minta raja kok. Mana umat Tuhan mau melayani Tuhan? Jarang ya. Ya itu kecuali umat pilihan Tuhan. Dia mau melayani tanpa harus mereka ada. Kita saling melengkapi sebagai saudara. Kayaknya kalau umat Tuhan nggak ada pemimpinnya kayak seperti anak ayam yang ditinggal induknya. Nah gitu. Apa sih fungsinya sebenarnya pemimpin ini kalau dipikir-pikir dalam denominasi itu? Yang mecah belah begitu. Ya. Ini sama Israel ini. Dosanya minta raja. Ya, supaya jangan Tuhan menjadi rajanya. Jadi ini intinya. Perjanjian Yahweh kepada Israel itu 3. Engkau akan menjadi harta kesayanganku. Engkau akan menjadi kerajaan iman. Engkau akan menjadi bangsa yang kudus.
terpisah, ya. Nah, kalau engkau taatin ini, dikasihlah peraturan hukum Taurat, ya. Hukum Taurat itu jangan dibandingkan nanti dengan kasih karunia. Ini Israel itu sudah penuh dengan kasih karunia. Dari mulai Mesir, perbuatan Tuhan 10 mujizat melepaskan Israel dari perbudakan. Di tengah jalan juga dikasih makan lah, dikasih daging lah, semuanya air apa roti. Kasih karunia-Nya berlimpah, ya. Dikasih aturan, ya namanya wajar lah. Kalau aku sebagai raja, aku berikan kamu kasih karunia, kasih 3 ini, ya. Kau jadi harta kesayangan, kau jadi kerajaan imam, kau jadi bangsa yang kudus. Aku kasih aturan supaya kau hidup seperti ketiga ini, perjanjian ini. Itulah hukum Taurat yang orang rabi-rabi Yahudi bikin jadi 613 aturan, banyak kategorinya itu. Jadi Israel dipanggil supaya dia menghadirkan kerajaan Mesias itu, supaya dia menjadi kerajaan imam, jadi berkat lah ya bagi bangsa-bangsa lain. Nggak taunya belum lama Musa di atas gunung, Israel sudah bikin apa itu namanya tuh, anak lembu. Ini saya kayaknya salah nih ngambil ayatnya nih. Anak lembu itu kasusnya itu bukan di Bilangan ini, ya. Anak lembu itu kasus Keluaran 32. Nah, ini kita sekarang masuk kepada poin kedua, ya. Poin kedua bahwa Israel di Gunung Sinai itu sendiri sudah gagal. Padahal baru bikin perjanjian. Dalam perjanjiannya itu dahsyat sekali. Israel jadi berkat bagi seluruh kaum di muka bumi karena dia sebagai kerajaan imam, bangsa yang kudus, umat pilihan Tuhan. Luar biasa, ya. Dia kalau lihat Musa berlama-lama, karena Musa di atas gunung itu bisa 40 hari lebaran puasa dia menerima Allah batu itu. Saya bilangnya Keluaran 32. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami." Akhirnya Harun nurut. Dibikinlah semua Israel itu buang semua anting-anting yang emas-emas apa semuanya. Bikin anak lembu emas. Tuhan bilang, turun bangsamu udah belum apa-apa, sudah menyembah berhala, ya. Turunlah Musa, marahlah Musa ini sampai dibanting itu 2 loh batu. Dan itu Musa nggak ditegur karena Musa benar mengekspresikan kemarahan Tuhan. Dibanting loh batu pecah itu. Seolah-olah Tuhan juga bilang, dia bilang sini aku menyesal. Dia mau menghapus itu bangsa itu dan dia membangun. Musa lihat ini ayat 10. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit mereka dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau, kepada Musa Tuhan bilangnya, akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Udah keputusan tuh Tuhan tuh. Ngeri juga itu. Bagi Tuhan nggak masalah bikin lagi keturunan yang baru dari Musa. Ini habis aja nih. Belum apa-apa udah bikin berhala, ya. Tuhan mau bikin dari lewat Musa. Seandainya lah Musa nggak mengetengahi. Seandainya saya bilang, ya sudahlah Tuhan, jadilah kepadaku menurut kehendak-Mu. Habis ini semua. Dan Tuhan membuat lagi dari Musa. Mungkin butuh lagi berapa puluh tahun untuk menjadi bangsa. Jadi Musanya seperti Yakub itu. Untunglah Musa mengetengahi, nggak jadilah, ya. Tapi terus di sini karena Israel sudah jatuh, ya. Dan waktu ditanya siapa ini yang berpihak kepadaku, ini suku Lewi yang datang sama dia, yang Musa ini. Nah, ini baca ceritanya ini, ya. Suku Lewi datang, ya. Jadi imam sekarang jadi Lewi,
Itu ceritanya itu awalnya. Tadinya imam itu seluruh suku yang 12 itu. Tapi karena hanya Lewi yang berpihak kepada Musa, waktu Musa bilang, siapa yang berpihak kepada ini? Datang kepada aku. Cuma suku Lewi yang datang. Jadi sekarang imam hanya Israel itu ya, hanya suku Lewi. Setelah itu Tuhan juga, Musa bikin kemah, pasal 33 ini. Ayat yang ke-7. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan. Karena kenapa? Di dalam perkemahan Israel sudah berontak, sudah nyembah berhala, sudah nggak kudus lagi, udah celak begitu. Jadi Musa bikinlah kemah di luar perkemahan. Makanya saya sudah bahas ini, ibadah di luar perkemahan. Perkemahan denominasi itu udah cemar itu, campur. Ada Roh Kudus, ada roh yang lain. Tradisi lah, ada firman Tuhan, ada juga yang lain. Gitu loh, ya. Ada pemerintahan Tuhan, ilahi, ada juga pemerintahan manusia. Udah campur ini. Kalau orang mau beribadah, harus seperti ini. Setelah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan. Dan menamainya kemah pertemuan. Perhatikan ini. Setiap orang yang mencari Tuhan ya, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Persis yang di Wahyu 18 ayat 4. Keluarlah hai umatku dari sistem Babel itu. Sistem denominasi. Karena itu campuran. Ini Israel tetap umat Tuhan, tapi sudah bercampur ya, akibat anak lembu emas. Inilah dia ceritanya ini, ya. Oke lah ya, kita cukup dulu, kita ambil dulu kesimpulannya. Ya, tarik dulu kesimpulan ini. Bahwa panggilan Tuhan itu, saudara dan saya, karena kita ini anak Abraham, kita ini dapat berkat Abraham, yaitu roh, panggilannya adalah kudus. Keluar, pisah ya. Untuk bangun kingdom itu kita nggak boleh di dalam sistem pemerintahan manusia, nggak bisa. Abraham keluar dari sistem pemerintahan pecahan Nimrod. Ini Israel juga keluar, bikin kemah lagi karena sudah di sini penyembahan berhala, nggak bisa. Kalau saudara dan saya tapi umat pilihan Tuhan, pasti kita akan melayani Tuhan di luar perkemahan, ya. Kita tidak ikut campur lah dengan ajaran yang di dalam denominasi ini, di Jebel, Bileam, Nikolaus, hierarki itu. Saudara dan saya, kita menjadi orang sederhana aja, melayani Tuhan, belajar bekerja juga untuk kebutuhan makan minum kita, semuanya lah ya. Tapi kita melayani di luar perkemahan. Oke lah, itu dulu. Nanti kita akan sambung lagi. Haleluya. Amin.